Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wasal. Wa qad ja'alallahu bi masyiatihi, dan sungguh menjadikan oleh Allah bi masyiatihi dengan kehendaknya Allah, ridahu fi ta'atihi, akan keridaannya Allah, fi ta'atihi, dalam mentaatinya Allah, wa sakhatahu fi maksiyatihi, dan murkanya Allah fi maksiyatihi, dalam menentangnya Allah. Wa wa'ada man ata'ahu, dan menjanjikan oleh Allah man ata'ahu, akan orang yang taat kepada Allah, dukhula jannatihi, akan masuk surganya Allah, birahmatihi, dengan rahmat Allah, wa au'ada, dan mengancam oleh Allah man asahu, akan orang yang menentang akan Allah, dukhula narihi, akan masuk nerakanya Allah, bi'adlihi, dengan keadilannya Allah, wa hikmatihi, dan kebijaksanaannya Allah. Perhatikan, dan Allah menjadikan ridha Allah di dalam taat kepada Allah, murka Allah di dalam maksiat kepada Allah. Artinya bila hendak kita dapat ridha Allah, jalannya taat, itu ketetapan Allah dah. Bila hendak murka Allah, lakukan maksiat kepada Allah, itu sudah ketentuan Allah dari itu. Dan Allah menjanjikan orang yang taat kepada Allah untuk masuk surga, tapi birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, bukan dengan ibadah kita. Soalnya yang menggerakkan hati kita beribadah Allah. Kemudian hati kita ini kan hendak beribadah itu kan Allah mengkritik akan. Kemudian kita kalau bergerak beribadah, Allah pula menggerakkan. Artinya dari Allah kembali ke Allah. Kita jangan sampai mengakui bahwasanya kita hendak beribadah, pahamlah. Makanya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita, bukan. Tapi sebagian dari Allah kembali kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang maksiat kepada Allah masuk neraka, tapi bi'adlihi, dengan keadilannya Allah. Nah, kadang-kadang misalnya ada orang yang beribadah, tapi Allah akan masukkan ke neraka, ada masalah, terserah Allah, ya lah. Kadang-kadang kita memaksa Allah, Allah itu wajib misalnya memasukkan orang yang taat itu masuk surga, padahal masuk neraka kada boleh. Kan Allah terserah Allah, ya kayak apakah? Kita kada tahu, fisiknya mungkin kita beribadah ya lah, tapi hatinya kada beribadah. Apa ibadah kita juga mulai menggerakkan hati dari Tuhan, menggerakkan fisik kita beribadah Tuhan, ya Allah. Apa kita andalkan daripada ibadah kita kada ada. Apalagi kita mengakui ibadah, mempunyai lagi, yalah. Makanya masuk neraka dengan keadilan besar Tuhan, begini lah. Faqala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, tilka hududullahi, bermula itu yaitu batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, niscaya memasukkan oleh Allah akannya, jannatin, akan surga-surga, tajri min tahtihal anharu, mengalir di bawahnya itu surga-surga, anharu, oleh sungai-sungai, khalidina biha, kekal mereka di dalamnya. Wadzalikal fawzul azimu, bermula demikian itu yaitu keberuntungan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang maksiat akan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampau akan batasannya Allah, yudkhilhu naran, niscaya memasukkan oleh Allah akan itu orang yang maksiat, naran, akan neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhinun, bagi mereka yaitu azab yang hina. Ini dalilnya ya lah.
Wa qad amara subhanahu wa ta'ala ibadahu alladhina amanu bil musara'ati ila maghfiratihi wa jannatihi. Dan sungguh memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hamba-hambanya yang beriman nih. Bil musara'ati untuk bersegera ila maghfiratihi kepada keampunan Tuhan. Wa jannatihi dan surganya Tuhan. Wa ayyaku anfusahum bahwa mereka menjaga akan diri mereka, wa ahlihim dan keluarga mereka, naran daripada neraka. Bimtisali amrihi dengan cara menjunjung perintahnya Allah, wajtina bi maksiyatihi dan menjauhi maksiatnya kepada Allah. Ini kan makna takwa secara jumlah kemarin ya lah. Faqala ta'ala, firman Allah ta'ala, wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian kepada keampunan mir rabbikum daripada Tuhan kalian. Wa jannatin dan surga, arduhas samawatu luasnya seperti langit, wal ardu dan bumi, uiddat lil muttaqina disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah oleh kalian akan diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naran daripada neraka, wa quduhan nasu wal hijaratu, dan bahan bakarannya itu neraka adalah manusia dan batu. Alaiha, di dalamnya itu neraka, malaikatun, ada malaikat, ghilazun, sangar, syidadun, kasar, sangar, bengis, kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, tidaklah mereka maksiat akan Allah, akan sesuatu yang memerintahkan oleh Allah akan mereka. Malaikat ini tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mereka mengerjakan akan apa yang diperintahkan kepada mereka. Faslun, pasal fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa 'amilas salihati liwajhihi. Pasal dalam menyebut sesuatu, mimma daripada apa-apa, yukrimullahu bihi yang memuliakan oleh Allah, bihi dengannya itu man ata'ahu akan orang yang taat kepadanya Allah, wa amilas salihati dan mengerjakan amal-amal baik, liwajhihi karenanya Allah, ikhlas maksudnya. Ini supaya membangkitkan motivasi kita untuk mencapai makam takwa. Lalu di sini ada beberapa kemuliaan atau anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takwa. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan akan amal baik, min zakarin daripada laki-laki, au unsa atau perempuan, wahwa mu'minun, dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami hidupkan akannya itu orang hayatan thayyibatan, akan kehidupan yang baik. Hidupnya nyaman maksudnya lah. Kada sakit hati karena dunia. Kada pernah gundah, galau ya lah. Harta banyak sedikit itu sama aja ya lah. Kalau orang yang bertakwa itu kan diberi Allah kaya hati, banyak nggak sedikit kah, sama aja ukurannya. Ya. Yang penting intinya tuh ridha lawan Tuhan. Siapa Tuhan memberi, berarti itulah nang disaninya ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan menjanjikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman daripada kalian. Wa aminus salihati, dan orang-orang yang mengerjakan akan amal-amal baik, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh menjadikan berkuasa oleh Allah akan mereka, fil ardi, di muka bumi, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana
menjadikan berkuasa oleh Allah alladzina min qablihim akan orang-orang sebelum mereka wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh memantapkan oleh Allah lahum bagi mereka orang-orang beriman kemudian mengerjakan amal-amal baik, dan sungguh memantapkan oleh Allah bagi mereka dinahum akan agama mereka alladzi irtada lahum yang ridha oleh Allah bagi mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh menggantikan oleh Allah akan mereka min ba'di khaufihim sesudah takutnya mereka amnan menjadi aman. Makanya di Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang takwa ya wali-wali Allah itu kadeda rasa sedih, kadeda takutan, kadeda karena merasa sudah cukup dengan Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan akan amal-amal baik, inna sesungguhnya kami la nudhi'u tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala akan ganjaran orang yang memperbaiki akan amalnya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu tahtihimul anharu. Mereka lahum bagi mereka bermula mereka bagi mereka jannatu adnin yaitu jannatu adnin surga Aden. Tajri min tahtihimul anharu mengalir dari bawah mereka oleh sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, dihiasi fiha padanya itu surga min asawira daripada gelang-gelang, min dhahabin daripada emas, wa yalbasuna thiyaban dan mereka memakai akan pakaian khudran yang hijau, min sundusin daripada sutra yang halus. Yang halus itu bukan berarti halus baju ukuran, ada yang maksudnya tuh ada yang halus, ada yang kasar ya lah. Was istibarakin dan sutra yang kasar. Muttaqiina fiha 'alal araiki, bersandar mereka fiha padanya itu surga 'alal araiki di atas dipan-dipan. Dipan-dipan itu modelnya kayak ini ya. Nah kayak bangkuan tuh dipan-dipan mungkin kayak itulah ada tahu aja kayak bangku orang ada aja kayak bukan pengantin. Apa ada aja kayak bangku sini ada kayak bubuhan tuan guru aja loh, duduk santai nah itu lah di bawah sungai di higa, nah lah itu orang-orang yang bertakwa di bawah sungai yang melihat cekikikan banyu ya lah, banyunya kan macam-macam ya lah, banyu madu banyu macam-macam ya lah tahu ya lah kalau di kuat ada ya lah ada lah dua nama lah ya lah itu orang-orang yang bertakwa wali-wali Allah ya lah. Itu supaya kita memotivasi kita untuk bertakwa ya lah, mencapai makam takwa. Nikmat sawabu sebaik-baik pahala, wa hasulat murtafaqa dan tempat istirahat yang baik. Wa qala ta'ala dan firman Allah ta'ala, innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati dan orang-orang yang mengerjakan akan amal-amal salih, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, akan menjadikan oleh Allah bagi mereka ar-rahmanu oleh Allah yang maha rahman, wudda akan kasih sayang atau akan rasa cinta. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berpendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini tentang makna saya ja'alulahumur rahman wudda, Allah menjadikan bagi mereka rasa kasih sayang, maksudnya yuhibbuhum mencintai oleh Allah akan mereka yang beriman kemudian beramal saleh ya tadi orang-orang takwa.
wa yuhabbibuhum ilal mu'minina, dan mencintakan oleh Allah akan mereka beriman tadi, ilal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Maksudnya Allah timbakkan rasa cinta itu di hati-hati orang beriman supaya orang beriman itu mencintainya tadi. Orang bertakwa itu dicintai Allah. Kemudian hati-hati orang beriman tuh ditimbak Allah supaya mencintai orang yang bertakwa tadi. Inya dicintai Tuhan, kemudian orang beriman mencintai inya. Itu makna daripada saya ja'alul rahmanu udda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi bagiku waliyan, wali maksudnya barang siapa yang memusuhi wali Allah, kasih Allah, faqad adantuhu, maka sungguh aku beritahu akannya itu orang, bil harbi, dengan berperang, dengan bermusuh. Ada nyaman aku bermusuhnya lah, bermusuh lawan kawan. Kita tuh pasti ada nyaman, apalagi bermusuh lawan orang atau jaga berdua orang, lah sangat bersalah. Apalagi bermusuh lawan Tuhan, ujung Tuhan nih, Tuhan langsung diskusi, ialah siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, aku umumkan perang dengan orang tersebut. Masalahnya kita kada tahu wali Allah itu siapa. Nah, lalu kita nih jangan berprasangka buruk lawan orang, lawan siapapun jangan prasangka buruk. Ada orang nang kalakuan pindah mambada, ya lah. Kada tahu aja lah, dilihat pindah mambada, dilihat lah. Lalu prasangka buruk, menjahati orang. Kadang-kadang kalakuan tuh nang kada nyaman kita lihat. Padahal kada maksiat kada, tapi kada nyaman lah ya lah. Kayak apa kan yang menjalin ya lah. Lalu sampai bisa gini atau gini. Nah, ya lah. Menghinakan Tuhan begitu itu ya lah. Menghina kekasih Tuhan sama menghina Tuhan. Hati-hati. Makanya kita disuruh berprasangka baik lawan orang begitaan. Kecuali memang misalnya maksiat lah. Bukan prasangka buruk lagi. Ditagurnya lah jangan maksiat. Kalau misalnya kan tidak apa-apa, jangan prasangka buruk lawan orang. Kada tahu kalau inya wali habis sama orang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi, dan tidaklah mendekat kepadaku oleh seorang hamba dengan sesuatu, ahabba, yang lebih cinta, ilayya, kepadaku, mimma tarattu alaihi, daripada sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Itu mau kada mau harus menggawi nang wajib, kada boleh kada. Itu sebadataan bila Islam sudah wajib menggawi perkara yang sudah diwajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku bin nawafili, dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai akannya. Lah, bila hendak mendapatkan cinta Allah, banyakin mengerjakan perkara-perkara sunnah. Nang wajib itu pasti deh, jangan terpaling ya lah. Mengerjakan pekerjaan nang sunnah, nang wajib tertinggal. Sembahyang subuh kada, tarawih bihimat ya lah. Misalnya baca Al-Quran, misalnya mulai jam 12 malam sampai jam sahur, sampai jam setengah 4 baca Al-Quran ya lah. Bah sahur jam 4 teguring ya lah. Bangun jam 9, luput nih lah. Itu kan menyiapkan desa tarawih. Ini kan misalnya tarawih misalnya satu sama namanya lah. Ukang bagong. Misalnya berempat berarti sama apa saugang lah. Tapi nang namanya imam lain lawan simaan. Yang ada lain ada. Imam lawan simaan lain misalnya lah. Kalau simaan kan bila salah. Ya Allah, pati-pati aja lah. Kalau imam karena kau pati-pati. Betul sembahyang. Ayo, apa? Ayo. Mungkin berpaling boleh gitu kan. Paling boleh. Terus enggak. Kan enggak paham-paham aja. Apa ya lah. Lah kawa. Kalau membaca mulai jam 12 sampai jam 4 sahur guring. Lah. Orang aja guring masuk ke waktunya. Lain misalnya sebelum masuk waktu tak guringnya lah. Terlimpah waktunya itu kan dibapakan. Kan misalnya waktu subuh jam masuk setengah 5 misalnya. Ajin setengah 5 ya lah. Jam 4 teguringnya misalnya. Teguring nih, betul bangunnya 9, itu kan dimaafkan karena belum masuk waktu. Tapi bukan beda hari teguring, bukan beda hari misalnya aku guring nah, harus semua subuh gue disayang tuh. Ntar mengancak nah pindah. Ibu-ibu lah aku pulang nih.
Oh, kada puasa ya lah, apa aja kada puasa. Luput namanya. Jangan tabaling tadi manggawi nang sunnah behimat, nang pardo tabang kalai, hati-hati. Ini kalau kita hendak mendapatkan cinta Tuhan, banyaki mengerjakan perkara-perkara nang sunnah, ya lah. Untuk ilmu banyaki dulu, untuk ilmu kan hukumnya wajib, apalagi ilmu-ilmu nang wajib mempunyai lagi. Punya bila hendak apa namanya nama kita tuh harum selalu, wah itu banyakin untuk ilmu, ya lah. Bila sudah ada ilmunya, beramal lain lagi ya. Semampu kita beramal, nang sunnah itu semampu kita. Nang wajib dulu. Pokoknya ilmu tadi bang lebih hebat untuk ilmu karena ilmu itu apa namanya manfaatnya banyak, bukan hanya untuk kita. Nah, jadinya bila kita meninggal ada lagi mana usahakan kita walaupun kita sudah ada lagi. Ada masalahnya kalau kita mengerjakan perkara-perkara misalnya nang sunnah kada ada haji misalnya itu bisa kita aja bila meninggal kada lagi mana usahakan selesai lagi kisahnya paket dah. Yalah. Maka cari nang pahala tuh nang manfaat kesan kita kesan orang juga. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila mencintai oleh aku akannya itu orang, akan itu hamba, kuntu sam'ahu jadilah aku pendengarannya alladhi yasma'u bihi yang mendengar oleh dia bihi dengannya. Bila sudah Allah cinta lawan hamba tadi, maka Allah nang jadi pendengarannya, maksudnya Allah jaga pendengarannya supaya jangan lagi mendengar nang kada baik, supaya jangan lagi mendengar nang kada bermanfaatnya, lalu jaga Allah. Nah, orang yang dicintai itu kan pasti ada orang yang mencintai itu pasti kaki hendak orang yang dicintai itu kada baik lah, sakit kada hakun. Nah kayak itu tuh lah. Apabila Allah mencintai kita, pokoknya pendengaran kita ini dijaga Tuhan supaya jangan mendengar perkara-perkara tuh nang sia-sia, apalagi kada baik. Itu apabila sudah dapat cinta Allah. Tapi tadi hendak menggapai cinta Allah banyaki menggawi perkara sunnah nang paling capat tuh ya banyak berselawat. Nah banyaki berselawat bila santai misalnya kada tugas. Kan tugas itu wajib, tugas ibu wajib baca Quran, ibu ikam mencari hafalan itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Salawat kita kawah aja kapan-kapan misalnya kita sudah bosan, misalnya bukan begitu bosan misalnya julok baca Quran ya maksudnya kadang-kadang kita tuh kan apa ya lah kuciak-kuciak suara anak habis dah ya lah. Kemudian puasaan pulang anak minum malih namanya puasaan ya lah. Lain kayak nang haid ada masalah. Ini nang anu lo ya lah. Bila ini berselawat kan Quran ini kalau baca dalam hati kayak awal misalnya ikam mandaris Quran mau lagi Quran seorang dalam hati awal ada kayaknya ada awal ya lah ada konsennya lah awal ada awal lalu anak pandir kali lalu nggak berselawat toh dalam hati lah. Nah paling cepat itu apa namanya salawat supaya apa namanya takarrub lawan Tuhan itu paling cepat salawat. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan pandangannya yang memandang oleh dia bihi dengannya. Nah lalu ketika Allah mencintai lalu penglihatan mata kita itu dijaga Tuhan supaya jangan melihat nang kada baik. Apalagi nang kada baik itu dijaga Tuhan, apalagi nang kada baik ya. Melihat paha bahan tangan astagfirullahalazim ya Allah. Atau ya lah. Astagfirullahalazim bagulik pulang biasa ya lah. Astagfirullahalazim menyesal nah matanya. Menyesal makan DN-nya nanti. Itu lain lagi saja. Wa yadahul lati yabtishu biha dan tangannya yang memegang oleh dia biha dengannya itu tangan. Lalu baju japai kada baju japai nang kada baik. Wa dijlahul lati yamshi biha dan kakinya yang berjalan oleh dia biha dengannya itu kaki. Lalu berarti jaga Tuhan kada berjalan ke perkara-perkara nang dilarang Tuhan. Wa in sa'alani dan jika dia meminta kepadaku la u'tiyannahu sungguh aku berikan akannya. Bila meminta dikabulkan Tuhan langsung lah. Wala in ista'adzani la u'idannahu dan jika dia meminta perlindungan kepadaku la u'idannahu sungguh aku lindungi akannya. Ya tadi wali tadi orang bertakwa ya wali ya lah wali-wali Allah hidupnya kada pernah sedih kada pernah susah. Maksud susah itu kan kadang-kadang kalau melihat zahirnya orang itu susah ya lah tapi inya diberi Tuhan kayak hati inya menerima apa adanya diberi Tuhan lalu kada pernah merasa sakit hati. Ada orang sugih tapi hatinya tuh kada pernah tenang ya lah
Nah orang sugih itu nah, orang sugih nang hatinya kada kaya, itu kada pernah tenang kada hidupnya, ya nah. Pasti hendak menambah sugih, ya lah. Ya kada. Itu berarti hatinya tuh kada diberi Tuhan sifat kaya hati. Kalau orang wali Allah, orang bertakwa, banyak sedikit itu sama ukurannya. Yang penting itu sudah nang diberikan Tuhan. Rida dengan apa yang diberi itu Tuhan. Tidak ada masalah. Ya lah, urusan dunia tidak ada masalah banyak. Walaupun penglihatan kita, mas, sidin pakirnya jika kasihannya, sidin kada ada kasihan lah. Nah, sidin kada ada merasa sakit aja. Nah, kalau lagi dia lawan Tuhan. Akramallahu bihadhil mahabbatil azimatil lati tasiru ma'aha harakatul abdi wa sakanatuhu kulluha billahi. Telah memuliakan oleh Allah dengan ini kecintaan yang besar. Allati tasiru ma'aha harakatul abdi wa sakanatuhu. Yang jadilah besertanya cinta yang besar itu harakatul abdi oleh gerak-gerak hamba wasakanatuhu dan diamnya hamba kulluha semuanya billahi dengan Allah. Lalu ketika sudah mendapatkan kecintaan Tuhan, lalu ketika bergerak berdiam itu selalu ingat lawan Tuhan. Nang digawi itu selalu karena Tuhan. Di takwa bang lah, takwa. Walillahi man adda mabtaradahu alaihi, dan bagi Allah orang yang menunaikan sesuatu yang mewajibkan oleh Allah akannya itu sesuatu alaihi atasnya orang. Maksudnya Allah menanggung menjaga orang-orang yang menunaikan apa yang Allah fardukan. Wa aksara min nawafilit ta'ati, dan memperbanyak daripada ketaatan yang sunnah, taqarruban ilaihi, karena mendekat kepadanya Allah. Tujuannya untuk mendekat diri kepada Allah, menggawe nang wajib, kemudian memperbanyak nang sunnah. Tujuannya seperti ikhlas, karena mendekat diri kepada Allah. Taqarruban tu ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah, kada ada tujuan yang lain, kada ada nyalah. Itu orang nang dijaga Allah, ya lah. Wa qala salatu wassalamu fi ma yarwihi anillahi azza wa jalla. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang meriwayatkan oleh beliau akannya sesuatu daripada Allah azza wa jalla. Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, apabila mendekat kepadaku oleh hambaku akan satu jengkal, taqarrabtu ilaihi diraan, niscaya mendekat oleh aku kepadanya itu hambaku diraan satu hasta. Beramal ikhlas lah. Misalnya shibran satu jengkal, satu kilan ya lah. Allah memberikan rahmat kepada orang itu satu hasta, ya lah. Kebaikan Allah itu lebih banyak daripada ibadah kita. Tinggal ibadah kita dapatnya kebaikan Tuhan. Kan Tuhan kalau membalas kebaikan itu kadang-kadang sama. Pasti minimalnya berapa? 10, ya lah. Saking baiknya Tuhan tuh berinteraksi lawan kita, lebih banyak menggunakan apa namanya rahmat Tuhan lah. Allah ya lah. Kan kita sedikit beribadahnya banyak Tuhan memberikan balasan. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an, dan apabila mendekat kepadaku dira'an satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, saya mendekat oleh aku daripadanya itu hamba, ba'an satu apa itu? Satu depak. Nah, satu depak. Kita satu hasta, Tuhan sadapah lah. Wa idza atani yamshi ataituhu hirwalatan, dan apabila datang oleh hamba kepadaku dengan berjalan, ataituhu hirwalatan, niscaya aku datang akannya dengan berlari. Nah, kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak lah daripada apa nang kita gawi. Ibadah kita ini kada apa banyak ini dibandingkan kebaikan Tuhan. Fataqarrubul abdi ila rabbih, maka mendekatnya seorang hamba ila rabbih kepada Tuhannya, bi ta'atihi, dengan cara mentaatinya Tuhannya, wa khidmatihi, dan berkhidmat kepada Tuhannya. Caranya hamba tadi kan
Jadi kan si hamba mendekat kepadaku kata Allah satu jengkal. Kemudian aku mendekat kepadanya dengan satu hasta. Cara mendekatnya tuh kayak apa? Taat lawan Tuhan. Taat tadi beriman, kemudian mengerjakan amal-amal baik yang sesuai dengan syariat. Kadang-kadang kita merasa amal baik, padahal sesuai dengan syariatnya lah. Ini menurut syariat baiknya. Wa taqarrubur rabbi min abdihi, dan dekatnya Tuhan min abdihi daripada hambanya bi fadlihi, yakni dengan karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Si hamba taat beribadah lawan Tuhan satu jengkal. Tuhan memberikan rahmatnya satu hasta. Tinggalam ibadah kita itu tinggalam dapatnya kebaikan Tuhan. Wa qala alaihi salatu wassalamu fima yahki an rabbih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang menghikayatkan an rabbih daripada Tuhannya. A'dadtu kata Allah, aku sediakan li ibadiyas salihina, bagi hamba-hambaku yang salih. Mala ainun ra'at, akan sesuatu yang tidak melihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak mendengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak terlintas atas hati manusia. Ya surga, yalah. Allah menyediakan bagi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba saleh itu hamba-hamba yang mengerjakan amal baik. Nah, alladzina amanu wa amilus shalihat. Yalah. Apa Allah sediakan? Ma la ainu ra'at, surga yang kada pernah dilihat mata, yang pernah kita lihat. Nang kita kan bayangan surga itu kayak ini istana gana banget, itu nang ada di bayangan kita tuh sesuai nang pernah kita lihat. Kita melihat biasanya kita kan suah melihat secara nampak lah. Misalnya istana gana banget kita pernah melihat di TV. Yalah. Bakunanya aja itu kan bukan aslinya juga. Itu kan hanya apa namanya? Apa tuh? Ada aja replika lah. Yalah. Apa lagi namanya itu? Beli kayak gambaran tuh nah. Mungkin ke Dede juga kan ada kayak apa, misalnya ada sungai, kemudian di higanya tanahnya hijau, ada kan kayak itu kan maulah kayak itu nah. Lalu kita bayangkan, nah surga itu kada kayak itu, iyalah. Nah kayak itu nang apa nang kita pikir akan tuh apa nang pernah kita lihat kayak itu aja lah. Sedangkan surga itu kada pernah kita lihat, belum pernah kita lihat. Kayak apa bayangannya? Wallahu a'lam ya lah. Pokoknya apa nang kita lihat, nang kita bayangkan tuh kada sawat saiki ini surga, sawat kada kok dibayangkan bang ya. Tapi itu supaya menggugah hati kita, ya Allah bang, luar biasanya surga. Gambarannya hanya kayak itu aja lah. Walau udhunun sami'at, dan nang kada pernah didengar telinga, nang kita dengar surga tuh kayak ini. Itu biasa ya lah. Mendengar aja ya. Padahal surga nang surga aslinya tuh nang kita dengar tuh bukan nang kayak ini misalnya ya lah. Tapi itu nang taparak lah sebagai itu Pak, paham. Kemudian wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ya pernah ada terlintas lah. Berarti apa yang terlintas itu bukan surga. Saking anunya surga nih. Wa fi zaburi, dan dalam kitab Zabur, ibna Adam, wahai anak manusia, ati'ni, taatlah engkau kepadaku. Amla qalbaka ghina, niscaya aku penuhi akan hati engkau, ghina, akan sifat kaya hati. Taat lawan Tuhan, Allah berikan sifat kaya hati. Lalu merasa cukup terus ya lah. Ada pernah merasa sedih. Pokoknya itu merasa apa yang diberikan Tuhan tuh cukup dah ya lah. Bersyukur. Walaupun timbangan kita nang cinta dunia nih itu luar biasa sakitnya ya lah. Kan kalau kita cinta dunia melihat orang nang misalnya kita makan 3 kali, 4 kali, 5 kali gak sehari ya lah. Orang tuh 2 kali sehari ya. Tapi kita nih melihat sadihnya itu segitu kasihannya juga. Mungkin situ dapat bala di Allah musibah aja. Ya lah. Yang ada kita nih menghitung sesuatu dengan dunia. Padahal orang-orang yang bertakwa, orang-orang kaya hati, orang menikmati itu kan syukur. Kita ini menimbang lawan dunia tak us. Lalu kita ini merasa bila dapat harta berarti Tuhan sayang. Itu ukurannya dunia lah. Itu kita. Makanya kita ini kadang-kadang ada orang nang kita ada orang sugih. Lawan orang miskin datang pada kita, misalnya rumah kita, yalah, saya ikong bawa mobil, saya ikong bawa sepeda, katanya pacul lah pulang, yalah, ada datang kira-kira bila menyodong tangan kita mencium mana-mana, bujuk aja mana-mana, mencium nang bawa mobil kah, mencium nang sepeda katanya paket tadi kah, bujuk aja nang
pasti ada mobil ya lah. Ya kada harapan kita juga dapat berkas ini, dapat berkas ini, dapat duit pasti gitu deh. Oh, kita karena kita ukurannya dunia, karena kita cinta dunia sama ya lah. Karena kita cinta dunia ukurannya dunia. Orang nabi lawan mobil tadi lah. Tapi jangan juga ada sugih cinta dunia kada ya lah. Bisa aja orang wali tapi diuji Tuhan dengan harta, tapi ujian dengan harta banyak harta lebih mudah daripada ujian orang miskin. Nah, kalau ujian banyak harta tuh kawa menyumbang ya lah. Harta yang pusing kepala. Ya kita ini ujian ini lah. Cuma aku diuji miskin, nah aku banyak harta kah? Seadanya bahakunan, kan sangat tahan. Nah, lah mana kah? Kon mana ya? Kon mana? Ayo. Kon mana? Babuju aja gini. Nyaku aja aku banyak harta. Ya lah. Ya ada. Ikan misalnya pas kalau akhir bulan biaya makan, ya lah. Ada yang ada berita. Nah, jadi di ujung-ujung bagian tahu sih lah. Anak makan kali, soalnya belum biaya apa? Biaya makan. Lalu asa kali, asa tambah makan penugang nah, ya lah. Kira-kira nyaman mana? Lalu kalau banyak harta ya kalau lihat kawan pindah di ujung-ujung, oh kawan ini belum biaya makan nah. Banyak harta tadi, ya Allah. Bisa berita biaya makan. Nah, bisa ya Allah. Nyaman mana kira-kira? Nyaman mana? Buju jagan. Nyaman mana kian? Nyaman. Bila nyaman miskin kau dua kan miskin. Ya ya. Nyaman mana? Nyaman. Harta yang le, nyaman buka nyaman ya lah. Sahu nyaman ini sahu pahit yo. Ya Allah. Tiap pagi tahu tempe. Ya Allah. Nasib paling nyaman tahu. Aduh. Nyaman mana kira-kira? Nyaman orang sugih kah? Nyaman seorang sugih kah? Seorang orang sugih nyaman ya. Terus wa yadaika rizkan, dan akan kedua tangan engkau rizkan dengan rezeki. Lalu diberi Allah rezeki yang halal ialah melimpah rezekinya. Wajis maka sehatan, dan tubuh engkau sehat kada tapi penyakitan lah. Tomat garing bisa jadi itu ujiannya lah. Jangan misalnya bang itu bang garing itu bisa kata ajab jina maka wanjak ya. Salah pulang nih. Tanda orang taat lawan Tuhan diberi Tuhan wajis maka sehatan, tubuhnya sehat. Ini kenapa bapak gue pindah garing-garing ini bisa karena anak ajab bisa kok jina salah pulang ya lagi ini. Iya betap sih ini. Wa auhallahu ila dunya, dan mewahyukan oleh Allah kepada dunia, ya dunia wahai dunia, man khadamani fakhdumihi, barang siapa yang berkhidmat kepadaku fakhdumihi, maka berkhidmatlah engkau kepadanya. Ini makna dunia Tuhan artinya pilihnya orang tua Tuhan mengajar aku ikam kejarnya puji Tuhan manu dunia. Waman khadamaki, barang siapa yang berkhidmat kepada engkau fastakhdimihi, maka berkhidmatlah oleh engkau akannya itu orang. Ya. Barang siapa yang berkhidmat kepada engkau, maka tuntutlah oleh engkau berkhidmat akannya kepadanya ya. Maksudnya apabila orang itu mencari dunia aja guyan ya lah jadi dunia uji Tuhan ika baugah bajauh uji Tuhan apabila inya berkhidmat lawan aku melayani aku uji Tuhan ika berkhidmat lawan inya tunti inya kemana kah paham lah itu orang yang bertakwa ya lah. Waqala Bishr ibn al-Haris, berkata Bishr bin Haris rahimahullah, dhahaba ahlul khairi bid dunya wal akhirati, pergi oleh orang-orang baik dengan dunia dan akhirat. Maksudnya dunia dapat, akhirat dapat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Nah kan nang sadih itu karena ukurannya dengan dunia tadi. Itu karena ukurannya dengan dunia lalu kena sadih terus. Tadi alhamdulillah kita tuh nampak nyaman nikmatnya lah. Kita seandainya milih nih, jadi kita hapun sugih daripada miskin. Ya lah. Ya Allah bila ikam hendak miskin, doanya ada, doa Nabi. Nabi Allah jadikan aku miskin, yalah. Kemudian beri sama orang miskin. Kira-kira itu doa yang kita pakai, yalah. Doa yang kita kedua mengamalkan, yalah. Bisa cepat kabul doa gitu kamu, yalah. Doa gitu cepat kabul. Boleh juga ini saya belakang, yalah. Tuh cepat pada kabul doa itu yalah.
kayak kira kada ada seorang berdoa tuan ini lagi lah apalagi berdoa di kuitan kan berusaha ya Allah kita berdoa di bawah kuitan ya Allah mudahan aku miskin ya lah bila aku tadi kan miskin ini kan mana soalnya kan kuitan nambah duit ya lah bila kuitan kan masih sugih lagi jadi masih lah mereka berdoa ya Allah mudahan aku miskin pas bangkrut kuitan ayo sanggup lah kada sanggup ya Allah itu kira-kira hakun ujiannya hakun berduit. Waqala Yahya ibnu Mu'adzin berkata Yahya bin Mu'adz abana'ud dunya takhdumuhumul abidu anak-anak dunia berkhidmat kepada mereka oleh hamba wa abana'ul akhirati takhdumuhumul ahraru dan anak-anak akhirat berkhidmat kepada mereka oleh orang-orang merdeka. Berarti orang-orang abana'ud dunya itu orang-orang nang pikirannya dunia terus misalnya orang sugih tapi keduniaannya lah. Itu kan nang jadi pelayannya budak lah orang-orang nang dibarinya orang-orang nang diberinya duit lah. Sedangkan orang-orang alim abanaul akhirah orang-orang nang bertakwa nang melayani mereka orang-orang merdeka lihat orang-orang alim wali-wali itu lah. Banyak orang sugih ya lah pejabat datangan ya kalau orang sugih ya nang sugih misalnya nang keduniaan nih itu kan nang mendekat ya orang nang hendak memanfaatkan kesugihannya hendak minta saculit jurang bahasa kitanya ya lah ya kalau orang-orang wali nang datang pejabat apalagi orang-orang sugih orang biasa begitu datang ya lah itu bedanya antara orang nang keduniaan lawan keakhiratan paham nang kita ngalinya keakhiratan kebanyakan kita ini keduniaan kata-katanya lah yang alim yang anu kaduniaan kata-kata kebanyakan akhir zaman semakin akhir zamannya semakin manusia semakin berturun kualitas keagamaannya lalu kebanyakan ya alim ya lah orang lebih aja ya lah tapi jangan menyebut orang ini seorang jadi pikirkan kalau kau seorang tabut nang di sini jangan nih kita mikirkan diri seorang jangan mikirkan diri orang baiki diri seorang dulu. Fa in aratta ya akhi maka jika menghendaki oleh engkau wahai saudaraku akhi ini lah ayyakuna laka izzun la yanqadi bahwa adalah bagi engkau kemuliaan yang tidak akan habis. Siapa yang hendak kemuliaan di Tuhan aja apa Imam Abdullah bin Haddad kemuliaan dunia akhirat wasudadun dan pangkat kedudukan la yanqati'u yang tidak akan putus wasyarafun la yadhabu dan kemuliaan yang tidak akan hilang wa majidun la yabla dan keagungan yang tidak akan hancur fa'ati rabbaka maka taatlah engkau kepada Tuhan engkau nah kuncinya takwa tadi bang kuncinya lah takwa beramal ibadah ikhlas ada kuncinya di dunia mulia akhirat mulia. Fa innallaha qad ja'ala ladzalika kullahu fi ta'atihi maka sesungguhnya Allah sungguh ja'ala dzalika kullahu telah menjadikan oleh Allah akan demikian itu semuanya. Yang mana demikian itu kemuliaan, pangkat, kemudian keagungan yang tidak akan hilang fi ta'atihi dalam mentaatinya Allah yalah. Itu kan sediakan Tuhan tadi di atas tadi padahkan Imam Abdullah bin Haddad bila hendak mulia tanpa batas ya nah. Kemudian pangkat kedudukan yang tidak terputus keagungan yang tidak akan hancur jadi Tuhan apa namanya fi taatihi dalam mentaati Tuhan yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi akan memuliakan oleh Allah bihi dengan demikian itu dengan melakukan dan dengan demikian itu man ata'ahu akan orang yang taat kepadanya Allah min ibadihi daripada para hambanya. Bihi tadi ya dalika bihi dari kembali kepada dalika maksudnya ya tadi kemuliaan sekedarnya itu nah bila hendak maka Allah muliakan dengan orang yang taat kepada Allah. Wa qad akramallahu ibadan ata'uhu faharrarahum min rikkis syahawati dan sungguh memuliakan oleh Allah akan hamba-hamba ata'uhu yang mereka taat akannya Allah faharrarahum kemudian memerdekakan oleh Allah akan mereka hamba-hamba min rikkis syahawati daripada diperbudak syahwat. Nah orang yang taat tadi maka Allah bebaskan hatinya daripada hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu ini kadang-kadang mengendalikannya. Kalau kita ini kan kebanyakannya dikendalikan hawa nafsu.
Cih na buka tuh lah. Oma ada minyak kawa tuh itu sakilun. Yalah. Atau begitu kita diperbudak hawa nafsu bujuk ada yalah. Melihat ke pasar minyak kawa tuh tukang begitaan di pasar gitu. Yalah, itu kita yalah. Kalau orang nang takwa kadang itu kan biasa-biasa aja. Karena kita diperbudak oleh hawa nafsu. Orang nang takwa itu hawa nafsunya tunduk lawannya yalah. Hawa nafsu tuh kada kawan berbudaknya. Paham lah. Tunduk akan Tuhan. Wa tahara qulubahum min danasil tifati ilal faniyati, dan mensucikan oleh Allah akan hati-hati mereka hamba yang taat tadi min danasil iltifati ilal faniyati, daripada kotoran berpaling ilal faniyati kepada dunia. Lalu Allah berasih hati mereka supaya jangan masuk dunia dalam hati. Melihat sesuatu nang di dunia kada sampai masuk ke hati. Nah itu orang-orang nang taat lawan Tuhan. Lalu diberi Tuhan apa namanya anugerah lah. Wa ajra ala aidihim khawarikal adati, dan memberlakukan oleh Allah atas tangan mereka khawarikal adati, akan perkara yang menyalahi adat. Wa ajaibal karamati, dan karamat-karamat yang ajaib. Yalah orang yang wali tadi lalu diberikan Tuhan anugerah karamat yalah. Karamat itu kan perkara nang biasa nang apa nang di luar daripada kebiasaan kita. Berjalan di atas pojok masjid adalah nang kawalah. Pojok masjid itu adalah berjejak sana ada nang kawalah. Ada yalah. Ada lah yalah. Berjalan di atas benyo kawalah. Biasa. Biasa kada berjalan di atas benyo, biasalah. Biasa kada. Biasa ambil benyo anak sini nanya lah. Berjalan di atas benyo. Itu kan biasa tuh. Itu kan berarti bukan menyalahi adat. Paham? Berjalan di bawah benyo biasalah. Berjalan di bawah benyo biasalah. Biasa juga ya lah. Kan ini benyo nih di bawah benyo. Di bawah daripada benyo biasa juga ya lah. Apa? Berjejak di pojok masjid itu kan lo biasa tuh. Ada nang kawalah. Siapa kawa? Bila orang itu taat lawan Tuhan lah, ada kelebihan berarti itu karamat namanya. Apabila ada kelebihan tapi orangnya tuh ingkarnya bedanya aja. Bila ingkar lawan Tuhan ada kelebihan berarti istidlaj berarti lanjutan Tuhan ya lah. Nah kita ini kada tahu, kita ini disebut-sebutin ini lah. Tadi biasa berjalan di atas benyo, berjalan di bawah benyo yalah. Apalagi puasaan ini bisa benyalam di benyo. Oh, toh yalah. Kalau benar tuh alamatnya tahu ya. Minal ikhbari bil mughayyabati, daripada mengkhabarkan bil mughayyabati dengan perkara-perkara gaib. Nah, lalu di antara orang wali-wali itu perkara-perkara orang normal itu kada tahu, tapi wali itu tahu, diberi Tuhan kasyaf di antaranya. Nah, kasyaf perkara-perkara yang kita kada tahu, orang wali bisa tahu. Yalah. Bukan berarti Tuhan wali, ini Tuhan memberitahu membukakan kasyaf atau di antara anugerah Tuhan. Tapi itu bagi wali biasa aja itu. Wa idraril barakati, dan adanya keberkahan. Nah, lalu wali itu berberkah yalah. Lalu kita tuh datang kepada wali mencari berkah lawan wali. Wa ijabatin da'awati, dan dikabulkan doa-doanya. Pengabulan doa wali yang karena hati mereka bersih. Fa asbahan nasu yaqtabisuna min anwarihim, maka jadilah manusia yaqtabisuna mengambil ilmu min anwarihim daripada nur-nur mereka. Ini maksudnya kayak ini, maksud anwarihim ini yaqtabisuna, manusia itu mengambil ilmu. Kan wali itu kadang-kadang apa namanya diberi Tuhan putuh atau ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang langsung dari Tuhan. Kadada di kitab kadada, tapi ilmu itu kada bertentangan dengan syariat, kada bertentangannya lah. Kayak kadang-kadang kayak gusuk kumpul nang siapa wali itu nah. Habib Umar biasanya kan menjelaskan sesuatu tuh nang hanya tentang ada di kitab ya lah, karena mereka langsung mendapatkan ilmu dari Tuhan. Nah manusia yang tabisona, mereka mengambil ilmu min anwarihim daripada orang itu. Paham ilmu anwar itu maksudnya lain anwar nang bukan pengindapan itu lain. Ya ada nang bukan pengindapan nang nomor 2 lah kontes tertampan di pengindapan.
Anwar siapa tuh? Anwar Grumuksun kan siapa? Ini maksudnya orang itu manusia yang mengambil ilmu dari sidin. Maksud anwarihim tadi maksudnya ilmu yang Allah berikan langsung ke orang tersebut. Nah, para aulia. Lain nama. Wayak taduna bi asarihim dan mereka mengikut bi asarihim dengan jejak-jejak mereka. Ya, lalu jadi panutan. Ya lah. Kompol kan jadi panutan ya lah. Wa yatawajjahuna bihim ilallahi fi kashfi muhimmatihim dan mereka bertawajjuh bihim dengan perantara mereka manusia bertawajjuh bihim dengan perantara mereka hamba-hamba Allah yang taat tadi ilallahi kepada Allah fi kashfi muhimmatihim dalam memudahkan urusan-urusan mereka. Lalu ketika ada hajat ialah minta lawan Allah batawassul lawan wali-wali tadi. Ya Allah, aku minta anu, misalnya, ya Allah, dengan kedudukan pangkat si anu, pangkat wali si anu, ulun minta mudah-mudahan ulun kawan jual ke mobil, ya lah. Itu kan berarti betawassul. Kita betawassul lawan orang yang dicintai Tuhan. Nah, kalau kita langsung ke Tuhan, kalau kepakai lalu, iyalah. Ya, kita ini kan jauh lawan Tuhan. Kalau orang dekat, kan nyaman lah, bisa kita Tuhan ke kantor bupati. Ikem datang ke situ, datang, yuk apa? Mau cari bupati aja. Baik, kira-kira apa? Kira-kira apa? Terima uang lah. Belum sampai bupati, tapi satpam dulu lah. Aku cari bupati aja. Yang kayak kawan ha, ya lah. Coba ikem ada patuhan di sana. Yang ikem cari siapa? Aku anak cari bupati bang, tapi di sana ada pamanku asisten bupati. Nah sudah selesai kisahnya lah. Oh ya, telepon dulu. Paman, paman S. Paman ulun anak anu ada urusan lawan bupati. Nah, ya kalau lah. Jaman ikam jadi belakang dia, jadi muka kali ada satpamnya. Satpamnya sangat banget pegangnya ya lah. Ah, lalu jadi belakang ya lah. Ada lawas tetamu lawan. Jangan ikam di muka menunggu berjam-jam. Pas hendak tatamu bupatinya tolak jibah balai yang ya lah. Anak ini maksudnya apa namanya? Orang-orang manusia itu nanti apa namanya? Mereka bertawajuh minta kepada Allah melalui perantara para wali tadi. Wayas'alunahu bihaqqihim fi dab'i mulimmatihim dan mereka meminta kepada Allah bihaqqihim dengan hak mereka, dengan kedudukan mereka fi dab'i mulimmatihim dalam menolak bahaya mereka. Musibah ialah minta bantuan tapi melalui perantara para wali tadi. Supaya jangan misalnya kan kita musim corona ialah lalu kita meminta langsung ya Allah dengan kedudukan wali si anu mudah-mudahan kami terhindar daripada COVID-19 sampai sorangan ya Allah alhamdulillah kalau bersuntik alhamdulillah kalau bersuntik waktu orang bersuntikan di salatiah bersuntikan ya Allah jago aku ampe aja dah majeng ampe majeng lah pas ada bersuntikan orang hanya alhamdulillah pas masih pondok ya dulu majeng itu kan ampe majeng yang Allah ya lalu apa pondok sudah jalan lokasinya kemana aja tuh ya ada aslinya pondoknya ada lokasinya tapi aku tapi aja ya lah apa ya aja lah artinya kali disuntik ya lah berapa kali disuntik 2 kali 3 kali disuntik aku jangankan itu disuntik giring aja udah hutan ya jegum tuh mah jegumnya kayak nih kayak bikin gerolnya ya lah gembakan kamu ya lah Jaka apa ya Jaka emang nyuntiknya laki yang pulang. Oh mah, aduh laki yang pulang nyuntik gila. Ya nyaman lalalo ya. Ya kabinian ya kalau ya lah. Kalau ya sidin ampih pahit. Ya lah, hendak ya kalau ya. Tahu amak ya. Wa yastasfa'una bimawati aqdamihim dan mereka meminta pertolongan atau syafaat dengan tempat-tempat aqdamihim telapak kaki mereka. Ini mencari berkah maksudnya. Wa tabarrakuna bi turbati daraihim dan mereka bertabaruk dengan tanah pekuburan mereka. Maksudnya menziarahi makam-makam orang wali.
Waqad akramahum subhanahu bima huwa ajallu min dzalika, dan sungguh memuliakan oleh Allah akan mereka dengan sesuatu huwa bermula dari sesuatu ajallu min dzalika lebih agung daripada demikian itu. Kalau bagi wali tadi bisa biasa saja, karamat itu biasa saja bagi wali tadi. Kelebihan yang begitu hantu dianggap ya biasa saja. Ada yang lebih pada itu lagi, banyak lagi. Di antaranya kadzaba fi qulubihim min nurihi, meletakkan oleh Allah pada hati-hati mereka min nurihi daripada nurnya Allah. Kadzaba itu asal arti melempar. Nur Allah itu Allah apa namanya letakkan di hati si wali tadi. Bila sudah kadzaba itu seandainya wali itu hendak apa namanya menghilangkan pandangan, menghilangkan Allah itu daripada hatinya, kada kawal lagi. Allah sudah masukkan nur di situ deh. Kadzaba itu seandainya orang ini nang si wali tadi hendak menghilangkan Allah di hatinya, kada kawal lagi. Sakitnya deh. Lalu Allah apa namanya Allah itu kada mau hilang di hatinya, itu kadzaba namanya. Itu luar biasa ya. Setiap gerak-geriknya berarti karena Tuhan. Ingat aku selama Tuhan. Wa hasyaha min khalisi ma'rifatihi wa mahabbatihi, dan meliputkan oleh Allah akannya min khalisi ma'rifatihi wa mahabbatihi, daripada ma'rifahnya yang bersih, wa mahabbatihi dan cintanya yang bersih. Wa anasahum fi khalawatihim bidzikrihi, dan menjinakkan oleh Allah akan mereka fi khalawatihim, pada khalwat-khalwat mereka bidzikrihi, dengan menyebut Allah. Lalu Allah buat inya nyaman lah. Mengingat Allah, menyebut Allah di waktu inya sorangan, kada di hadapan orang, merasakan namanya manis beribadah. Ada kita nih merasa nyaman beribadah bila di muka orang banyak, ya lah. Kada orang wali, nah mereka beribadahnya nyaman tuh ketika sembunyi-sembunyi lalu berduaan lawan Tuhan, jadi kita kada tenang tahunya lagi. Nah, itu diantara apa nama kelebihan yang diberikan Allah kepada para wali. Fastauhasyu min khaliqatihi, maka liarlah perhatian mereka daripada makhluknya Allah. Maksudnya kada ada lagi pikiran itu kepada selain Allah, kecuali Allah aja lagi dah. Ada nak jadi perhatian lain tuh ada lagi. Wa adalahumun na'imal muqima fi darin na'imi, dan menyediakan oleh Allah bagi mereka akan kenikmatan fi darin na'imi, pada tempat nikmat, pada tempat kenikmatan yaitu surga. Wa wa'adahum an-nazara ila wajhil karim, dan menjanjikan oleh Allah akan mereka akan memandang kepada wajahnya Allah yang mulia. Melihat zat Allah, yalah. Tapi ada sebagian ulama maksud memandang itu bukan berarti sini memandang zat Allah, ada yang namanya kayak yang lebih tinggi daripada memandang ini, maksudnya Allah beri makrifah kawan kita ketika di akhir itu kita diberi ilmu yang lebih dalam kepada tentang Allah. Kan kita melihat zat Allah yang Allah. Ada kata ulama yang lebih tinggi pada itu lagi, Allah berikan kita ilmu tentang Allah. Kan mungkin kita tahu ya cuma Allah tuh ya kayak apa kita ya lah. Di akhir kita di antaranya orang-orang wali-wali ini mungkin diberi Allah pengetahuan lebih tentang zat Allah. Waridahu anhum akbaru, dan ridanya Allah anhum bagi mereka akbaru, yaitu lebih besar, nanang utama daripada itu mereka mendapatkan ridha Allah. Nah, itu nayanya, itu nang paling agung dah pemberian Allah kepada para wali. Dzalika huwal fawzul azimu, bermula demikian yaitu keuntungan yang besar. Limis lihada, bagi seumpama ini keuntungan, falyamalil amiluna, maka hendaklah beramal oleh orang-orang yang beramal. Bila hendak dapat nangka itu ialah maka beramal juga turuti apa nan digawi oleh orang-orang saleh tadi. Bila hendak dapat nang tadi. Dan kadang-kadang ya lah bilinya kada tahu kisahnya ya kayak itu ya takwa kayak itu bang ya lah. Kalau kada tahu bilinya ittaqullah hari Jumat bisa lah, yang penting itu rukun
khutbah, ya lah selesai. Bila mendengar 40 orang sahnya lah. Kalau dia pikir lagi apa itakullah tuh kalau dia tahu maknanya ya lah. Umpatan orang aja deh. Betul, kuringan aja lagi, ada tahu lagi berapa ribu kali orang itakullah membaca. Ada tahu itakullah gitu, Bos. Apa itakullah artinya? Menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Selesai sah. Oh, ya lah, kada tahu lagi. Karena kita kada paham tentang takwa. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Babinian saturan babila alam nikah atau alam isok lah. Malamnya apa? Budahan kah? Nah, bila malam budahan berarti malam esok.